Jadi teologi pendidikan agama Kristen. Kita kenalan dulu. Nama saya ini Janes Edward Sirait. Ya, bagi yang baru ketemu, kalau Hermanus saya sudah kenal. Melka belum pernah ketemu Mel ya. Iya, Pak. Dan Werni juga kayaknya ya mungkin saya lupa lah ya. Osiana, Merlianti Asibuan, Bella, siapa yang udah pernah? Belum ketemu ya? Belum, Pak. Ibu siapa tadi? Satu lagi. Julianti juga belum pernah ketemu barangkali. Oke, baiklah. Jadi kalau kita berbicara teologi PAK, ya, teologi PAK, ya. Nanti saya kirim ini materinya ini ya, saya kirim ke grup ya. Nanti yang penting kawan-kawan dengar, kemudian ada mungkin catatan kecil atau kalau kurang di mana nanti kurang ada penjelasan boleh aja disutkan begitu. Tapi saya akan kirim nanti. Saya lupa tadi siang mengirimkan ini, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi ini teologi PAK. Jadi artinya bagaimana, ini kan teologi. Jadi beda loh, biblikal dan teologi. Nah, jadi teologi itu muncul dari Alkitab, kemudian teks ya, dari teks Alkitab, kemudian konteks. Lalu ada orang memadukan antara Alkitab dengan konteks. Muncullah teologi. Jadi tiga sisi itu ya. Teologi, kemudian Alkitab ya, Alkitab, kemudian orang atau teolog dan konteks. Jadi teolog melihat konteks, kemudian teolog melihat Alkitab, Alkitab dan konteks dipadukan muncullah teologi. Nah, dalam konteks pendidikan Kristen muncullah teologi PAX. Jadi artinya teologi itu dipandang dari Alkitab dalam konteks pendidikan agama Kristen oleh teolog. Nah, seperti itu artinya. Nah, yang dimaksud dengan katakanlah teologi PAK ini ya, yang dimaksud dengan teologi PAK ini artinya teologi itu dari sisi bagaimana pandangan perjanjian lama. Nah, perjanjian lama ini kan atau kemudian bagaimana pandangan perjanjian baru. Nah, PLPB ini adalah Alkitab. Jadi bagaimana pandangan Alkitab mengenai pendidikan agama Kristen. Nah, Alkitab ini dikatakanlah perjanjian lama dan PB. Perjanjian lama ini terdiri dari sekian puluh kitab. Ya, kitab. Ini juga demikian. Kalau digabungkan 66 kitab kan begitu ya. Kalau saya nggak salah 66 ya. Jadi bagaimana pendidikan agama Kristen itu dilihat dari 66 kitab itu. Jadi kalau begitu, teologi PAK itu harus ada 66 teologi. Ada teologi kejadian, teologi PAK menurut kejadian, teologi PAK menurut keluaran, imamat, bilangan, ulangan sampai Meleaki. Teologi PAK menurut Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Wahyu. Jadi ada 66 pandangan tentang teologi PAK. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi kalau dibilang teologi PAK itu kan gini. Dilihat kembali kalau PAK itu apa sistematikanya? Kan begitu. Yang namanya pendidikan itu kan ada komponennya. Ada komponen gurunya, ada kalau dalam pendidikan sekarang kan komponen utama kan 3. Guru, murid, kurikulum kan begitu. Ada gurunya, ada muridnya, ada bahan ajarnya. Bahan ajar ini kan kurikulumnya kan begitu. Nah, tapi dilihat guru, murid, bahan ajar. Nah, ketika guru menyampaikan bahan ajar ke muridnya, maka dalam penyampaian ini namanya PBM atau KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, di kegiatan belajar mengajar itu ada 3 langkah. Artinya namanya itu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua inti, dan yang ketiga penutup. Nah, itu kira-kira.
Nah, di dalam katakanlah di dalam kegiatan pendahuluan ya seperti tadi perkenalan apa semua begitu kira-kira. Tapi di dalam inti itu banyak hal atau katakanlah terdiri dari 3 bagian juga. Nah, yang pertama itu adalah namanya eksplorasi, dieksplorasi. Nah, kemudian juga di situ ada elaborasi dan kemudian ada konfirmasi. Jadi gini, kalau pendidikan itu lihat, kalau misalnya ada elemennya, ada gurunya, ada muridnya, ada kurikulumnya. Nah, ketika si guru menyampaikan kurikulum ke muridnya, maka di situ ada tekniknya. Namanya pembukaan, inti, dan penutup. Di dalam inti ada namanya elaborasi, kemudian setelah eksplorasi, expose mengembangkan, eksplorasi, dan kemudian ada namanya elaborasi, yaitu semacam bagaimana penugasan, bagaimana metode, metode mengajarnya, bagaimana tindakannya, baru nanti ada konfirmasi, yaitu semacam bagaimana, apakah kalian sudah paham, nah itu seperti itu. Nah, di dalam eksplorasi itu ada namanya metode-metodenya. Metode, ada media dan lain sebagainya. Nah, itu dari semua elemen-elemen pendidikan agama Kristen ini, maka elemen-elemen itu dilihat kembali ke Alkitab. Contoh, bagaimana kira-kira pandangan kitab Kejadian tentang pendidikan agama Kristen. Maka ditanya, siapa gurunya? Siapa muridnya? Apa kurikulumnya? Kan begitu. Nah, katakanlah gurunya Allah, muridnya Adam dan Hawa. Kan begitu. Kurikulumnya ia perintah di Taman Eden. Nah, ketika Allah menyampaikan kurikulum di Taman Eden kepada Adam dan Hawa, metodenya gimana? Kan ada metode, ada ceramah, tanya jawab, ada dialog. Lalu kemudian tugasnya apa? Tugasnya adalah menguasai Taman Eden. Kan diajari mereka. Dan ketika belajar kan mesti ada tempatnya. Tempatnya di mana? Di sekolah. Tempatnya di mana? Di Taman Eden. Tidak di semua Taman Eden mereka belajar. Tapi ada di bagian timur sana ada tempatnya. Gitu. Itu tempat yang nyaman. Jadi tempat yang nyaman, bagus. Maka artinya nanti bagaimana desainnya. Dari awal pun Tuhan sudah buat. Bahwa kalau orang kuliah itu, orang belajar itu tempatnya mesti ada. Tempatnya mesti bagus. Taman Eden itu indah. Berarti dulu nggak perlu AC, tapi ya bagus. Jadi kalau misalnya kita kuliah nggak ada AC-nya juga kan keringat, bau kan begitu. Nah di Taman Eden udah diajarkan itu. Dan ada hasil daripada apa? Hasil dari belajar itu. Nah, cuman perlu dipahami bahwa istilah pendidikan di Perjanjian Lama itu belum istilah pendidikan agama Kristen. Kristennya belum ada. Karena pada masa PL Kristen belum dikenal. Kristen dikenal itu ada di PB, yaitu zaman Yesus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pendidikan di PL itu ya pendidikan Yahudi. Nah, di Perjanjian Baru itu baru pendidikan Kristen. Tapi pendidikan Kristen itu diawali dari Perjanjian Lama, yang notabene kitabnya adalah 2, yaitu PL dan PB. Kalau Yahudi kan hanya mengakui PL itu kan gitu secara ringkas. Nah, itu kira-kira. Nah, ini paham dulu pandangan ini. Kalau ini sudah paham, ya, jadi jangan nanti bingung, ya. Karena kalau bicara teologi kan jangan dipikir gini, teologi apa? Jangan dipikir bicara Allah atau proper, bicara Roh Kudus. Enggak. Kita bicara pendidikan. Jadi bagaimana teologi pendidikan? Itu kira-kira. Bagaimana teologi atau bagaimana pandangan-pandangan di Alkitab itu tentang PAK. Nah, bedakan juga gini. Kalau misalnya biblika dengan teologi berbeda itu. Jadi kalau biblika itu masih kajian. Jadi teologi itu hasil kajian dari PAK itu. Hasil kajian daripada biblika itu. Nah, teologi itu adalah penggabungan pandangan-pandangan dengan konteks. Seperti itu. Dilihat. Nah. Kemudian
kalau sudah paham ini, ya, kalau sudah paham maka kita akan bicara ke permulaan PAK. Ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana historisnya, bagaimana teologianya. Jadi bukan berarti kita di sini bicara filsafat Pak, bukan. Kalau sejarah dan filsafat Pak nanti pakai bukunya Robert Buckel yang merah itu, ya. Tapi kita tidak bicara teologi Pak, tidak berbicara filsafat, tidak berbicara sejarah dan filsafat Pak, tapi kita berbicara teologianya. Tetapi kita harus tahu dulu sejarahnya, histori singkatnya. Itu kira-kira bagaimana pendidikan agama Kristen itu. Nah, dalam permulaannya itu dipahami gini kawan-kawan, bahwa pendidikan itu sudah ada sejak awal. Kapan mulai itu? Sejak adanya ciptaan itu, Adam. Adam waktu itu sudah dapat pendidikan. Nah, salah satu pendidikan yang gamblang begini. Belajar menyebut, belajar kasih nama, belajar flora dan fauna. Dia bilang gini, Adam, coba dulu. Nah, ini perintah. Jadi ada metodenya, metode perintah. Metode menghafal ada. Kau namai dulu itu hewan-hewan itu, kan begitu. Dia diajar metode compare, metode membandingkan. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Dia membandingkan dirinya dengan sosial di sampingnya, dengan makhluk-makhluk di sampingnya. Nah, dia diberi pengertian mempelajari tentang keluarga juga. Sudah ada pendidikan keluarga waktu itu walaupun Hawa belum ada. Karena dia bilang nggak baik manusia itu seorang diri. Harus ada temannya. Diajarin dia. Lalu dibilang, Adam, coba dulu kau namai dulu hewan-hewan yang ada di taman ini. Sebenarnya istilah menamai di situ ada perintah begini, lihat-lihat dulu ada nggak yang cocok sama kau di Taman Eden itu, gitu. Nah dia lihatlah, ini kambing, ini sapi ya kira-kira gitulah kan, ini kerbau, nah ini unta kan gitu, nah ini capung, ini burung. Dia lihat, lapor sama gurunya. Nah, gurunya ada metode tanya jawab. Bagaimana Adam katanya? Ada yang jawab. Dia jawab lagi. Nggak ada yang cocok Tuhan. Yang benar katanya. Ada sih, cuman mirip-mirip cocok saja. Apa itu? Orangutan. Dia bilang mirip sih, tapi nggak sama katanya. Lalu dia bilang, apa Tuhan bilang? Lalu tidak ada yang sepadan dengan dia. Jadi sudah ada pendidikan keluarga. Maka dikatakan gini, pendidikan agama Kristen secara teologis pertama sekali diadakan di mana? Di keluarga. Di PL sudah ada itu, di kejadian sudah ada itu. Nah, dari cara memilih teman hidup pun artinya kan bagian dari keluarga sudah ada. Itu membedakan sudah ada, tanya jawab itu sudah ada. Dari itu kira-kira. Lalu Tuhan bilang, ya udah Adam, kalau nggak ada yang cocok sama kau, udah ku ciptain deh. Tapi ku buat kau tidur ya katanya. Dia cari dia, semua ada. Muncullah Hawa. Nah, lalu mereka bincang-bincang kenalan, nyambung lagi pendidikan. Berarti pendidikan itu sudah mulai ada sejak manusia ada. Pertama-tama Adam, dari Adam sudah ada pendidikan agama. Gitu kira-kira sejarah, artinya simpelnya dulu gitu. Nanti bisa dikembangkan. Nah, kemudian apa yang Tuhan persiapkan itu, lihat, apa yang Tuhan persiapkan, pendidikan yang Tuhan siapkan bagi mereka itu punya tujuan, yaitu supaya hidup mereka lebih baik. Jadi menghadapi kehidupan. Tapi dia bilang, mana bukti kehidupannya itu? Adam, satu hal, kau kan sudah pintar, dia bilang. Itu buah itu, saya ajari kamu ya, saya kasih tahu kamu ya, itu buah itu adalah untuk kehidupan dan kematian. Ingat, kalau kau makan itu mati kamu. Kalau kau tidak makan itu, kau hidup. Jadi pendidikan itu kehidupan. Jadi gini kawan-kawan, secara implementatif untuk hidup manusia sekarang ini, yang membuat hidup manusia itu sejahtera, masa depannya adalah pendidikan. Jadi berbahagialah kalian kalau bisa masuk S2 dan belajar walaupun sampai tua. Long life education katanya. Karena apa? Pendidikan itulah menjamin kehidupan. Ada 5 hal tentang pendidikan yang saya perhatikan dari Alkitab. Pertama begini. Misalnya cara pribadi atau jadi katakanlah Adam. Dari Adam
Berarti bicara keluarga dulu. Atau diri kita dulu. Karena kita satu. Sudah tiba waktunya ada istri, teman hidup. Ini namanya keluarga. Maka ada pendidikan keluarga dibuat Allah. Diajarin si Adam sama si Hawa. Nah, pendidikan ini lihat. Dia punya keturunan. Nah, cuman waktu keturunannya ini itu dididik oleh Adam dan Hawa. Tapi Tuhan masih intervensi. Artinya separuh-separuh lah. Separuh Adam dan Hawa mendidik, separuh Tuhan, kan begitu. Gagal satu, membunuh. Kan begitu. Nah, tapi dari Adam sendiri pun karena dia hasil evaluasi pendidikan ini setelah dinilai, setelah dia belajar sekian tahun, belajar, kan mesti tahu hasilnya, dievaluasi, gagal. Mana ujung kehidupannya? Mati. Nah, itu. Jadi orang yang tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mau mengaplikasikan ilmunya, hidupnya mati. Mati dalam tanda petik itu adalah enggak ada manfaat. Jadi nanti kalau kawan-kawan secara implementatif, kalau sudah S2 itu mesti hebat. Tapi kehebatanmu tidak akan berarti kalau tidak diaplikasikan. Dan kalau lari jalur, artinya enggak ada manfaat, itu maksudnya kan begitu. Nah, lihat, ketika pendidikan berlanjut maka di keluarga. Adam dan Hawa didik anak-anaknya. Gagal juga. Nah, gitu. Gagal. Nah, ketika kegagalan ada, yang ada kematian dan malapetaka. Jadi kita ini pun sama, teolog-teolog PAK ini, kita ada di sini, nanti kalian magister, saya sendiri kalau salah gunakan ilmu itu, kita akan seperti abangnya membunuh adiknya. Seperti itu kira-kira. Nah, inilah gambaran-gambaran dulu. Sebenarnya teologi PAK itu asik loh. Itu. Kalau kalian bicara tentang Allah, teologi Allah, Roh Kudus, tentang Yesus, udah final itu. Udah final itu. Cuman kan ada orang, ya keselamatan, kata orang sekali selamat, itu udah final, itu udah potongan-potongan yang tidak perlu diperdebatkan itu. Ibarat kata itu sudah bosan gitu loh. Tapi teologi PAK ini, selagi manusia itu hidup, dia mesti belajar. Ada dua tempat belajar. Satu formal, seperti kita di kampus. Satu lagi namanya itu Universitas Kehidupan. Tanda petik, Universitas Kehidupan itu belajar dari kehidupan. Seperti Adam dan Hawa belajar di Taman Eden dari kehidupan. Nah, seperti itu kira-kira. Inilah gambaran-gambaran dulu. Ya, ini dulu. Nanti 3 slide saya jelaskan. Nanti kawan-kawan jika mau mungkin diskusi apa silakan ya. Tapi saya inikan dulu ya. Nah, ini. Awalnya pendidikan itu secara teologis, ya, teologis dimulai dari Taman Eden. Dari situ mulanya. Itu. Allah ingin menjadikan Adam Hawa itu menjadi manusia cerdas. Itu. Dan saya yakin manusia paling cerdas itu bukan Daniel. Manusia paling cerdas itu di masa kerajaan itu ya Daniel ya. Tapi kalau manusia paling cerdas di dunia ini adalah Adam. Itu. Dan dikatakan di sana manusia taat, takut akan Tuhan. Inilah sebenarnya pendidikan di awal-awal yang dibuat oleh Allah bagi mereka itu. Jadi gini kawan-kawan, tujuan pendidikan agama Kristen secara teologis, praksis, implementatif pada masa sekarang ini adalah menjadikan manusia Kristen itu menjadi manusia cerdas. Kalau dulu istilahnya itu adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Dan dia manusia seutuhnya gitu. Manusia seutuhnya. Nah, dulu saya nggak tahu kalian sudah pernah dengar atau belum. Bentar dulu ya, saya colok dulu nanti baterainya habis. Ini saya pakai apa ini? Saya jangan gagal. Antisipasi. Oke. Lihat. Ada pernah selalu saya ajarkan. Karena ini memang hasil riset saya. Jadi sebenarnya kalau manusia itu seutuhnya itu ada 4. Spiritual, kognitif,
afektif, dan keterampilan psikomotorik. Ini domain yang dikatakan oleh ahli-ahli pendidikan. Biasanya hanya 3. Kognitif, afektif, psikomotor. Tapi saya membedakan ini dari berbeda. Tak ada namanya S3. Jadi saya buat itu 3H tambah 1S. Saya udah pernah sampaikan ya. 3H tambah 1S. Yang pertama H itu head. Head itu wawasan, mengatakan kecerdasan. Head. Nah, bahasa psikologi pendidikan namanya itu kognitif. Nah, lalu yang kedua itu adalah mengenai hati. Yesus itu mendidik dengan hati. Gitu kira-kira. Yesus itu cerdas loh. Headnya kuat. Tapi dia punya hati baik banget. Lalu yang berikut yang ketiga itu adalah rajin. Hand. Ya, hand itu hand, ini hand. Hand itu H. Hand 3 ini rajin, menyatakan bahwa memang pendidikan itu membuat orang rajin. Tapi untuk agama Kristen ada satu lagi yang saya tambahkan, yaitu S, namanya spiritual, kerohanian. Jadi kalau kita bagi itu kawan-kawan, lihat, orang yang pintar, orang yang cerdas, kalau nggak punya hati, walaupun dia rajin berdoa, itu nggak benar. Itu loh kira-kira. Jadi tinggal pisah-pisah aja. Misalnya gini, orang pintar oke, orang baik hati oke, tapi nggak rajin, malasnya minta ampun, dan juga berdoa juga kagak. Ini bingung manusia apa gitu loh. Tapi yang Tuhan minta itu, yang saya coba lihat dari posisi Allah dan juga zaman Yesus itu adalah 4 itu. Pintar, punya hati, rajin, dan spiritualnya oke. Itu yang harus lakukan, dan juga itu yang saya lihat di Perjanjian Lama di Taman Eden. Tapi ada hal di sini kawan-kawanku, saya coba inikan dulu. Namun mereka itu gagal ya. Gagal. Nah, lalu dikatakan gini, pendidikan yang ada, lihat. Pendidikan yang ada di zaman Perjanjian Lama ini ya, itu namanya menjadi role model. Tahu role model? Itu menjadi patron sampai hari ini. Jadi kalau ingin memahami pendidikan yang sesungguhnya, belajar Perjanjian Lama, masa Taman Eden itu lengkap semua di situ. Jadi kalau sekarang hanya penggantian, itu hanya perluasan. Di Perjanjian Lama masa Adam pun sudah ada kurikulumnya. Nanti kita lihat, sudah ada kurikulum lengkap, metodenya pun sudah ada, anak didiknya ada, tempatnya ada. Semuanya ada, medianya pun ada, cara evaluasi pun ada. Ya kan namanya di pendidikan kan itu aja itu. Ada gurunya, ada materinya, ada ujiannya, ada metodenya, ada ngajarnya, ada tugasnya, ada dan hapun ada tugas. Semua di PL dulu sudah lengkap berdasarkan kajian ini. Jadi yang ada sekarang ini itu hanya kembangkan begitu. Jadi sebenarnya kalau mau pahami PAK itu, pahami dulu yang ada dibuat Allah di Perjanjian Lama. Terutama kalau saya coba lihat itu, intinya itu ada pada pendidikan di Taman Eden sampai ke zamannya siapa itu, si Kain Habel, dan ada satu lagi di situ, itu sudah masuk dalam ranah pendidikan keluarga. Nah, kalau pendidikan, katakanlah pendidikan PAK itu kan ada settingnya, ada di keluarga, ada di sekolah, di gereja, kan begitu. Nah, kalau di zaman Perjanjian Lama yang dijelaskan di sana, nanti tempatnya itu kan di, katakanlah di Eden, tapi berikutnya kan di Bait Allah kan, di Bait Allah, di sinagog kan begitu. Muridnya ada, gurunya ada, imam-imam kan begitu, nabi-nabi kan begitu. Nah, itu kira-kira. Jadi apa yang dibuat Allah di dalam Perjanjian Lama di kejadian itu menjadi role model. Sekali lagi, role model itu patron. Patron itu ya inilah dasarnya, inilah yang harus diikuti gitu loh. Sudah ada dulunya, sekarang dikembang-kembangkan aja. Ibarat kata gini kawan-kawan. Misalnya kalian buat rumah ya. Buat rumah. Dari dulu sudah ada buat rumah. Kan begitu. Nanti buat rumah ada pondasinya. Cuma kan di dalamnya kan ditambah, ada bunga-bunganya, ada ini kan gitu. Jadi sama. Yang dulu di PL itu sudah ada, sekarang ini hanya dipernik-pernik saja begitu. Nah, kemudian Allah mendesain jadi
pendidikan agama Kristen secara teologis, ya bentuknya itu gini. Itu dalam kejadian itu Allah sudah buat dengan sempurna. Jadi nggak ada yang kurang. Gitu kira-kira. Tersistematis, luar biasa. Jadi dia persiapkan dulu semuanya. Siapkan dulu, baru laksanakan pendidikannya. Nah, itu kira-kira. Jadi lengkap dulu semuanya. Lengkap tempatnya, ada gurunya, ada muridnya, ada kurikulumnya, tahu metodenya, ada medianya, fasilitasnya, sarana prasarannya, semua lengkap dulu. Baru dilakukan pendidikan. Jadi bukan cari murid dulu, bukan. Lengkapi dulu semuanya, baru gunakan. Tapi nanti sambil jalan disitulah dibenahi kira-kira seperti itu. Tapi Tuhan bilang dari awal sudah lengkap kan begitu. Sungguh amat baik. Jadi lihat pendidikan pada zaman itu, ya memang karena gurunya kan Tuhan, maka ya tetap ada intervensinya Tuhan. Ada pendampingan dari Allah. Jadi lihat di sekolah sekarang pun, di sekolah sekarang secara aplikatif, kan ada pendampingan namanya apa? BK kan, guru BK. Bimbingan konseling kan ada kan? Nah, ini pendampingan itu. Ada intervensinya dari guru, ada. Kasih tugas kan gitu. Nah, lalu pendidikan ini dilakukan Tuhan atas kesadaran. Maka coba lihat, masih ingat enggak arti pendidikan? Coba lihat arti pendidikan menurut undang-undang. Pasti bisa dikatakan pendidikan adalah usaha sadar, kan begitu. Nah, Allah pada waktu itu sudah buat definisi itu. Bahwa Allah membuat pendidikan itu dia sadar betul bahwa si Adam si Hawa ini harus pintar dan menjadi manusia yang takut akan Tuhan. Dan manusia Adam inilah nanti menjadi gambaran yang harus diikuti oleh orang tua nanti sampai dunia ini kiamat. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu menunjukkan apa ini? Ya harus sesuai patron itu. Nah, jadi kalau pendidikan agama Kristen ya harus sesuai patron ini. Nggak boleh nyimpang. Nah, makanya saya bilang gini. Guru agama Kristen itu mesti pinter. Harus tahu bahasa Yunani. Harus tahu bahasa Ibrani. Karena apa? Yang diajarkannya kan Alkitab. No. Menurut saya mesti lebih hebat guru agama Kristen daripada yang STH itu. Itu. Maka sekarang agak lucu. Ada kadang-kadang guru apa yang lulusan S2, MPD nggak dikasih ngajar bahasa Yunani. Nggak dikasih ngajar bahasa Ibrani. Padahal justru orang PAK itu yang paling hebat. Karena mereka pengajar. Apa yang diajarkannya? Kalau bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dari mana? Mesti eksegesa. Jadi orang PAK itu mesti jago eksegesa. Kalau kalian tanya, Bapak jagonya eksegesa. Saya paling jago eksegesa. Saya ngerti semua itu. Apakah bahasa Yunani bisa? Bisa. Saya sampai level 5. Cuma Ibrani nggak saya perdalam. Dulu istri saya yang jago bahasa Ibrani. Tapi karena nggak dipakainya, gitulah. Nah, jadi gitu. Jadi kalian nggak boleh minder. Belajar bahasa Ibrani itu. Belajar bahasa Yunani. Kenapa? Supaya ada yang kalian ajarkan. Karena ternyata dia bilang harus sesuai firman ini. Nih. Menunjukkan bahwa PAK itu begini. Muatan, arah, pilihan, itu pada koridor atau relnya Allah. Dan itu menjadi apa? Wahana atau wahana itu sarana. Pendidikan, sarana pembinaan, dan pengembangan masa depan umat Tuhan. Nah, kalau bicara umat Tuhan begini. Saya punya prinsip. Aku bermimpi saya harus mendidik 1 juta orang hamba Tuhan sebelum aku mati. Itulah impianku. Walau aku tahu mungkin nggak nyampe, tapi saya punya harapan sebelum aku mati, aku telah mendidik 1 juta hamba Tuhan. Kenapa? Itu mahkotaku. Kalau di Alkitab dikatakan jemaat itu mahkota gembala. Jadi kalau kita ini saya yakin kalau sudah jadi S2 pasti jadi dosen, tuh jadi mengajar kan.
Ingat mahkotamu itu adalah muridmu. Maka kalau mengajar nanti kalian nggak boleh salah-salah. Seperti saya ini sekarang ini harus persiapan. Buat PPT yang terbaik. Kan begitu. Buat bahan yang terbaik. Karena apa? Aku tahu suatu saat Tuhan akan nilai. Suatu saat Tuhan akan bilang, kau dulu ngajar main-main kau. Kan begitu. Jadi mahkotamu diambil dikit nih. Diambil emasnya dikit katanya. Gitu. Jadi kawan-kawan lihat juga gini. Coba lihat murid-murid pada waktu itu. Atau di zaman perjanjian lama. Atau katakanlah Adam dan Hawa. Dia mesti mengikuti pendidikan Allah itu dari awal sampai akhir selesai, baru diuji, baru ada ujian, dites, evaluasi. Mana evaluasinya? Buah pohon itu. Jadi mereka lihat gagal berduanya. Nggak lulus. Ada orang yang sudah tahu pintar hebat sekali tapi gagal prakteknya. Adam dan Hawa gagal prakteknya. Kawan-kawan, ada dulu saya punya murid. Saya punya murid S2. Nah, banyak ngomong. Udah MTH. MTH atau apa lupa saya, atau MPD. Endingnya rentenir. Coba. Berdosa rasanya. Jadi lari dari jalurnya. Makanya nanti Hermanus, kalau kau sudah lulus S2, kau jangan kerja di showroom motor ya. Enggak, kau penginjilan, kau mengajar. Jangan jadi tukang sate. Ya, Pak. Ya. Jadi memang inilah, jadi ingat, hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, kita pun guru-guru adalah pendeta, adalah hamba Tuhan. Hebatnya guru agama Kristen ini nggak kenal usia. Selagi masih ada napas, selagi ada bisa bicara, bisa melihat, berjalan, kita masih bisa melakukan itu. Itulah hebatnya kita. Jadi Hermanus nanti sama Melka, kalau udah selesai, nanti jenderal pun dengar bicara kita itu. Kan yang ditakuti kan hamba Tuhan sama Tuhan kan? Itu ya, jadi ingat. Nanti kalau katakanlah kalau kita belajar dari apa yang dilakukan Allah ini, Allah nggak pernah main-main mengajar. Nanti kita pun begitu. Ikutlah teladanku. Mau 1 orang, 2 orang, saya selalu siap-siap untuk memberikan yang terbaik. Karena aku tahu nanti mereka yang menjadi saksi bagiku. Kan begitu, mesti lihat. Makanya saya berpikir sebelum saya mati, saya bermimpi mendidik 1 juta orang hamba Tuhan. 1 juta orang guru. Aku tidak tahu dapat atau tidak. Kalaupun tidak dapat, yang kulakukan sudah maksimal. Kan begitu kira-kira. Nah, kalian mesti ikutin itu. Nah, jadi lihat nih pendidikan awal nih, penekanannya. Jadi penekanannya, stressingnya apa kan gitu kira-kira. Coba lihat lagi nih. Ini domainnya. Jadi pendidikan awal dulu itu, dalam sejarah awalnya dulu itu adalah ini. Rohanian, afektifnya, kognitifnya, psikomotorik ini. Jadi kalau saya bilang ini istilah saya lain 3H tambah 1S nih. Head ya, head bahasa Inggris, head, heart hati, hand tangan. Nah, ini mengatakan wawasannya bagus. Guru harus punya hati seperti Tuhan. Dan Allah juga rajin dan kita mesti rajin. Tambah 1 lagi, yaitu spiritual nih. Nah, inilah penekanan pendidikan awal dalam teologi Pak. Lalu kemudian lihat sini, mengembangkan human oriented. Nah, maksudnya apa ini? Jadi Allah pada waktu itu sejarah awalnya bermaksud supaya si Adam dan Hawa berkarakter. Si Adam dan Hawa itu mandiri. Si Adam dan Hawa itu bertanggung jawab, kreatif, karena ada perintah Tuhan, kuasailah bumi gitu loh. Lalu buat perubahan, inovatif. Nah, jadi waktu itu peserta dirinya Adam dan Hawa. Inilah sebenarnya tujuan daripada pendidikan itu. Jadi katakanlah orang berkarakter.
Maka muncul sekarang ini apa? Pendidikan karakter. Zamannya Adam dan Hawa sudah ada itu. Pendidikan karakter sudah ada itu. Nah itu. Dan sebenarnya sumber terhebat pendidikan itu adalah Alkitab. Alkitab yang dulu semua ada. Al-Quran belakangan itu. Yang lain belakangan itu. Alkitab. Nah itu. Nah kemudian di sini coba lihat dulu kawan-kawanku, ya, sahabatku. Para pendidik nih harus memahami teologi apa dalam arti yang sebenarnya. Jadi kawan-kawanku, nomor 3 inilah yang menjadi alasan mengapa ada mata kuliah teologi apa. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak diberikan di S1. Kenapa enggak diberikan di S1? Karena S1 itu masih dasar berpikir. Seperti tadi pengertian, tujuan, nah gitu. Nah, kalau di tingkat S2 itu sudah membuat konsep. Nah, kalau S3 itu sudah meneliti, ada penemuannya. Jadi kalian sekarang penemu konsep. Jadi harus ada konsep dulu, inilah konsepnya. Terus nanti mata kuliah kita ini kalian yang kembangkan, nulis, penelitian gitu loh. Kalau kami yang ini ya lama-lama kan harus digantikan juga. Yang artinya si Adok sekarang S2, Bapak kan tambah tua Dok, kan begitu. Kau nanti S3, kau lah yang ngajar. Nah ini nanti aku kembangkan, kan gitu. Ya nanti kalau saya datang ke kantormu kan ya tinggal Pak ini ngopi, makan apa. Kan gitu. Ya kan? Nah ini alasannya ya, ini alasannya supaya kawan-kawanku, supaya teman-teman tahu ini alasannya. Kita harus pahami nih. Kalau dia seorang magister Pak, harus tahu teologi apa. Tahu sejarah Pak. Semua dia harus tahu. Nah itu kira-kira. Wah kalau gitu Pak, berat jadi master. Iya, jangan magister abal-abal, nggak boleh. Kalau dari tangan saya nggak boleh yang nggak hebat. Kalau dari tangan saya mesti hebat. Begitu. Termasuk menulis tesis, disertasi, kalau saya dari tangan saya, skripsi harus hebat. Gitu. Cuman kadang stres mengikuti jalurnya kan begitu. Tapi setelah selesai seperti firman Tuhan itu, apa namanya itu? Siapa yang mencucurkan air mata bla 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 akan pulang berkasnya dengan sorak-sorai bla 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 kan gitu. Oke, ini dulu ya, nanti bertanya. Jadi gini, kalau demikian maka perlu peningkatan kemampuan. Supaya apa? Punya kompetensi untuk mendidik. Kalau guru S1 kan ngajar PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Kalau kalian mengajar mahasiswa loh nanti 2 tahun lagi, ya mudah-mudahan saya ikut mewisuda kalian, kan begitu. Biar ada kenangan kita kan. Nah, lalu ini bagaimana mampu di sini? Nah, sehingga nanti gini, jadi pendidikan dua, si guru dan si murid. Si guru itu punya kompetensi, si murid itu punya minat belajar. Nih. Jadi si guru oke, si muridnya oke, kurikulumnya dapat, pulang tepuk tangan, nah gitu. Jadi lihat kalau nanti ngajar, seperti saya akan buat kepada kalian, enggak boleh ada mahasiswa yang stres, enggak boleh. Enggak ada itu. Adam dan Hawa itu diajar enggak pernah stres. Enggak ada itu. Cuman Adam dan Hawa sendiri buat Tuhan stres. Kan gitu. Jadi makannya buat kematian itu. Jadi gini, kalau saya suruh kalian buat tugas, kerjakan, jangan dikerjakan gitu loh kira-kira. Karena apa? Ya gitu, kerja si Adam dan si Hawa, jadi gagal gitu loh kan. Lalu berikut. Ini menanamkan model PAK. Jadi sebenarnya gini, yang dibuat Tuhan, perjanjian lama itu adalah ini. Yang diutamakan itu prosesnya. Dari awal terus gitu. Sampai selesai. Jadi buat kira-kira kalau contoh gini, prosesnya. Misalnya waktu itu Bu Julianti dari awal mendaftar. Mendaftar, terus setelah masuk jadi mahasiswa, diikutinlah prosesnya. 1, 2, 3, terus nanti sampai selesai. Jadi Allah itu melakukan ini, proses ini. Jadi dalam pendidikan itu yang paling utama adalah prosesnya. Bukan apa yang dia dapat, bukan.
Jadi maka dikatakan kalau proses dari awal bagus, proses di tengahnya bagus, nanti outputnya itu hasilnya pasti bagus. Maka akan memberikan namanya outcome, manfaat bagi kita. Jadi output itu keluaran, outcome-nya ada, untungnya buat kita ada gitu loh kira-kira. Jadi diawali dari awal baik, prosesnya bagus, hasilnya pasti bagus, akan memberikan outcome yang bagus. Itu loh kira. Ini, itu yang Tuhan buat. Maka dikatakan apa? Lebih penting proses dari hasil. Jadi kalau hasilnya katakanlah nanti rusak, hancurin lagi. Gitu. Maka katakanlah pendidikan Adam dan Hawa karena rusak, ya hancurin. Lalu muncul Adam kedua, itulah Yesus. Yesus itu mengalami pendidikan loh. Pendidikan Yahudi diajar dia itu. Dan juga dari bapaknya. Bahkan dikatakan, aku melakukan kehendak Bapakku. Lulus dia. Dievaluasi dia, lulus dia. Jadi yang bagus itu prosesnya. Jadi ada dua model dalam pendidikan di Alkitab. Perjanjian lama pendidikan yang gagal, perjanjian baru pendidikan yang berhasil. Walaupun kita berteologi sedikit, ada orang kan montanisme kan bilang gini, Allah PL, Allah yang jahat, Allah PB, Allah yang baik, penuh anugerah, dua Tuhannya. Kita enggak. Gitu. Manusia di PL gagal dalam pendidikan. Adam pertama, Adam kedua, simbol pendidikan yang terakhir, itulah Yesus. Maka dikatakan ikutlah teladanku, kan gitu kira-kira. Nantilah di PB kita bahas itu, bagus sekali. Ajaran tentang teologi apa enak. Cuman nanti waktu ngerjakan tugas ya butuh waktu ya. Tapi kita bisa atur gimana bagusnya nanti ya. Saya yang penting jumlah kalian pas dulu. Kalau 9 nanti kalau 9 supaya bisa saya bagi-bagi itunya ya. Itu kira-kira. Nah, 6. Ini sistem pembelajaran berdasarkan prinsip pola Alkitab dan dapat dukungan dari semua stakeholder berkepentingan. Jadi semua. Coba lihat. Adam, Allah kaitkan dengan hewan-hewan. Makanlah pohon-pohon itu katanya kan. Dan makanan mereka makanan dari biji-bijian. Menandakan begini, murid itu mesti sehat. Tidak boleh kurang gizi. Yakin enggak? Adam dan Hawa itu dikasih makan biji-biji yang berbuah biji-bijian loh. Vitamin C-nya itu loh. Semua ada di sana dimakan. Tuhan tahu kalau belajar sekolah kurang gizi ngantuk, nggak bisa nangkap gitu loh. Jadi gini, Tuhan ajarkan, kalau mau sekolah jangan sampai kurang gizi ya kan gitu. Ya Bu Julianti. Harus gitu loh. Harus. Maka Tuhan bilang gini, apalah gunanya kau memiliki seluruh dunia kalau kau kehilangan nyawa katanya. Apalah gunanya yang pendidikan itu kalau kita sakit. Nah makanya gini, sakit boleh, sakit-sakitan tidak boleh, gitu. Yang sumbing aja jadi guru nggak boleh, bertahu kalian. Yang sumbing itu lo tahu yang apa itu? Apa namanya bahasanya itu? Yang sumbing yang dioperasi itu yang apa? Dia kan ngomong nggak jelas itu. Itu nggak boleh jadi guru, jadi pengusaha lah kan gitu. Karena apa? Kalau dia jadi guru kan tidak bisa ngomong tegas seperti kita. Misalnya coba bilang gini, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kalau dia sumbing apa bilang? Kan kita nggak paham. Ya jangan jadi guru lah kan begitu. Jadi gini, Tuhan jadikan dirinya Allah di perjanjian lama itu yang mengajari Adam itu, dia jadikan dirinya menjadi patron untuk guru-guru. Gitu loh. Jadi sebenarnya model guru yang kita tiru itu adalah Allah perjanjian lama itu. Sempurna. Saya dalam teori saya katakan memang saya dikritik orang. Saya bilang begini, guru itu adalah manusia sempurna, saya bilang. Bukan berarti tanpa dosa, saya bilang. Dia bilang, hanya Tuhan yang sempurna. Saya bilang, guru, karena saya juga guru adalah manusia sempurna dalam pendidikan.
Saya bilang begitu. Mereka protes. Nggak apa-apa. Karena ada satu penelitian juga di Amerika dari Gallup University. Profesi tersehat di dunia adalah pendidik. Lebih sehat, masalah uang nantilah ya, masalah uang nantilah kalau itu. Tapi masalah profesi yang paling sehat, yang buat panjang umur, yang paling jarang stroke, yang paling jarang penyakit jantung itu adalah guru. Bahkan dikatakan lebih hebat profesi guru dari dokter. Terlepas dari materi ya. Nah, itu dia katakan lebih sehat katanya. Dan bahkan menjadi guru itu bisa membuat awet muda katanya. Wah, saya coba gali teori itu gitu loh. Kok bisa gitu lah. Ternyata dia mengatakan guru-guru gini. Coba walaupun kita sudah tua, karena kita mengajar katakan di SD, yang masih umur-umur begitu ya, yang masih lucu-lucunya, coba. Kalau kita ngajar di SD kan tidak bisa seperti kuliah ini. Pasti ngajarnya itu ngikutin pola gaya SD itu kan, bercanda-canda, berkelok-kelok dan seperti apa, nyanyi seperti kingung badannya besar kan begitu. Kalau kita udah begini, mana mungkin nyanyi badannya apa kingkung badan besar kan? Jadi dia bilang dengan saya berteman, mengajar di SD, SMP, SMA, bertemu dengan orang-orang muda, maka saya menjadi awet muda. Dia bilang begitu. Nah itu jadi profesi yang paling bagus, profesi terhebat menurut penelitian itu adalah guru, pendidik. Gitu. Jadi berbahagialah kita jadi pendidik. Kita mesti cinta jadi pendidik kan begitu kira-kira. Gimana uangnya pendidik kan sedikit. Nggak mungkin dia makan sembarangan, nggak mungkin sering-sering ke panggang, nggak mungkin sering-sering makan nasi padang, uangnya nggak ada. Makanya guru-guru jarang stroke, jarang diabetes. Tapi coba kalau gembala sidang, lumayan uangnya. Datang pengkhotbah makan dulu panggang, rumah makan padang, terus makan yang lain-lain, dimsum. 6 bulan lagi operasi jantung. Kan begitu. Kalau guru dia bilang, bos saya kurang gizi katanya. Gitu ya. Jadi gini, artinya apa di sana? Enak jadi guru, enak jadi dosen, nikmati. Tapi Tuhan bilang, ikut patronku katanya. Kalau kita menguasai semua itu enak kok. Itu ya. Nah ini kita habiskan dulu ini Mas. Nah, ini dulu kita habiskan ya, bentar ya. Nah, umat Allah ini cuma dikatakan begini. Kehadiran Pak ya mengubah juga membawa orang-orang kepada mengenal Allah. Dilakukan sadar. Jadi belajar itu sadar. Tapi nggak boleh bertentangan dengan Alkitab. Nah, siapa peserta didik? Semua usia. Dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Mana buktinya? Anaknya si Adam, si Hawa. Terus itu menjadi patron dua itu. Sampai terus berlanjut. Jadi kalau ada persoalan, maka digunakan untuk memecahkan masalah. Nah itu untuk orang dewasa. Bagi anak-anak, itu untuk meniru, identifikasi. Maka ingat enggak? Ingat enggak waktu masih kecil? Kita main-main apa? Lompat di sungai, main karet, main kelereng. Kenapa? Peniruan. Kalau ada orang tua merokok-merokok, kita sembunyi-sembunyi, kita jilat-jilat itu apanya rokoknya kan, manis kan ya kan, gitu niru. Nah, waktu itu si Adam dan Hawa juga ada identifikasi. Dia bilang sama si Adam, Adam, coba dulu kau namai dulu apa hewan-hewan itu, mana kambing, mana ikan, mana apa, identifikasi. Oh Tuhan, ini kambing, ini lembu, ini apa kan gitu. Itu kira-kira. Oke. Jadi sampai di sini kan kita mau bicara esensi PAK. Nah dari materi tadi itu ada nggak mau sharingkan dulu? Silakan. Silakan. Saya ambil dulu air minum sebentar ya.
Oke, silakan kawan-kawan. Kita boleh sharing lah. Apa mungkin. Jadi gini, nggak usah takut salah. Kalau kawan-kawan takut salah, nggak ada gunanya belajar. Justru karena ada kesalahan, maka kita ngerti dan tidak mengulang lagi, kan begitu. Kalau tidak ada di perdalam, tidak mungkin dapat apa-apa. Jadi supaya juga uang kuliahmu nggak sia-sia, kan gitu kan. Silakan, ada Marlianti, Hosiana, Wernye Rahmatwati Lawolo. Panjang kali namamu. Ini Bella nih. Bella ada nggak, Bel? Bukanlah kameranya Bella. Bella. Nah, ini si Bella nggak ada ini. Bella. Halo Bella. Nah, itu kasih lampu kuning dulu lah, nanti lampu merah. Halo Pak, maaf jaringan di sini jelek Pak. Putus-putus suara Bapak. Di mana dirimu Bella? Lagi di rumah Pak, di Sindar. Tadi aku keluar masuk karena jaringan Pak, maaf. Di mana lokasinya nih? Lagi di Bogor Pak. Hah? Lagi di Bogor Pak. Banyak sinyal di Bogor, kan ada jalan tol. Iya Pak, aku pakai wifi. Jadi keluar masuk aku dari tadi Pak. Oh. Oke, silakan. Ada yang perlu kita perbincangkan? Monggo, kalau nggak ada kita lanjutkan. Wah, ini mantap ini kalau begini. Haleluya. Pastikan harus paham ya, jangan sampai nggak paham nanti. Oke, kalau nggak ada, kawan-kawan malu-malu ah. Nah, kita bicara sekarang esensinya. Bagaimana pendidikan agama Kristen dan sekelumit sejarahnya. Jadi ternyata esensi PAK ini di dalam pendidikan yang dikonsep Allah itu memperlengkapi. Nah, umat di sini saya buat istilahnya global. Ya, karena saya lihat itu dari Perjanjian Lama sampai Wahyu itu saya lihat ya teologi PLK, teologi Pakan PLPB. Jadi teologi PAK itu nggak bicara sekarang loh, bukan. Ingat teologi PAK itu tidak berbicara sekarang ini. Kalau yang sekarang ini namanya implementasi. Implementasi namanya, penerapan. Nah, tapi kalau mau lihat esensi PAK itu dari PL sampai dari Kejadian sampai Wahyu. Ternyata saya perhatikan salah satu yang paling gamblang untuk menjelaskan ini adalah Daniel ketika mereka 3 tahun belajar dengan kawan-kawannya menjadi cerdas, lalu produktif, dan dia punya kedudukan hebat di katakanlah di negeri yang bukan tanah kelahirannya, di negeri orang-orang kafir, tapi dia menjadi orang nomor 2 di kerajaan siapa? Nebukadnezar ya. Nah, itu. Dengan kawan-kawannya. Ini. Cerdas. Jadi kalau dikatakan produktif, kalau kita melihat dari Adam dan Hawa itu, ya, jadi memiliki pengertian yang benar tentang iman. Hanya saja gagal si Adam si Hawa itu. Lalu memiliki perilaku hidup setiap hari. Adam Hawa juga gagal sampai kepada anaknya mengalami kegagalan. Jadi bisa dikatakan banyak orang yang cerdas-cerdas di Alkitab tapi gagal dalam praksis ini. Namanya praksis. Praksis atau praktek ya, praksis. Praksis. Kemudian memiliki pertumbuhan bersifat intergenerasi. Jadi dari generasi ke generasi mantap dalam keluarga. Jadi keluarga waktu itu ada dan Hawa, kemudian Adam dan Hawa berkeluarga, punya anak terus. Gitu, sampai di Wahyu. Nah, kemudian ada perkembangan moral baik.
Nah, kemudian ada pengaruh yang baik. Kalau di PB ini secara secara produktif ya ini akan membawa nanti kepada amanat agung. Matius 28 itu. Ini kira-kira ya. Itu produktif. Ada hasilnya. Kemudian lihat, kita akan lihat di sini ada namanya sudut pandang pendidikan agama Kristen. Kalau dilihat dari Alkitab, dari sejarah awalnya, ya harus dilihat dari sisi pedagogis. Ini pedagogis, sisi pendidikan. Lalu si pendidik. Lalu ciri pengajarannya. Kemudian filosofi tata nilai yang dianut. Lalu sisi keyakinan yang dituju. Dan apa dasar yang mendasarinya. Inilah yang ada di teologi Pak. Yang sampai sekarang ini namanya implementasi teologi Pak. Nah, jadi sekarang pendidikan agama Kristen di kampus, di gereja, di apa, itu implementasi dari teologi ini. Itu loh. Kalau tidak ada teologi Pak, tidak ada teologinya dibahas, nggak akan ada yang diimplementasikan. Nggak akan ada yang bisa diterapkan. Mau terapkan apa? Tapi dengan adanya teologi apa itu, maka tahu, oh secara teologis rupanya sudut pandang PAK ini bersifat pedagogis. Juga harus dilihat dari pendidiknya, dilihat dari pengajarannya, dilihat filosofi nilai yang dianut. Nah, kemudian keyakinan yang akan diraih. Lalu ada pondasi yang atau dasar atau alasan untuk pendidikan agama Kristen, maka namanya apa? Alasan teologis, gitu loh. Alasan teologis PAK ada di situ. Nanti kita akan bahas. Ada. Itu sudah pasti yang 5 itu. Ada alasan keselamatan, ada alasan pneumatologis, ada alasan macam-macam lah nanti kita. Diakonia, nah itu. Itu alasan-alasannya. Maka namanya apa? Alasan teologis. Dari mana alasan teologis itu ada? Penggalian. Karena untuk pendidikan agama Kristen namanya alasan teologis Pak. Nah, itu. Nah, inilah. Dipahami dulu ini ya, dipahami dulu. Ya, pahami dulu ini. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang namanya sisi pedagogis itu gini. Kalau teologi Pak yang berbicara pedagogik, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan peranan guru pendidiknya, peranan Allah, ada kurikulumnya, ada metodologinya, ada fungsi lembaganya. Apa lembaganya waktu itu? Pendidikan di Taman Eden. Pendidikan agama di Taman Eden. Jadi ada gurunya, ada kurikulumnya, ada metodologinya. Nah, ini dari sudut apa? Pedagogis. Kemudian kalau dilihat secara teologis dan praksis. Nah, praksis itu praktek. Nah, kalau dilihat ini apa cara teologis, ya dari sudut pendidiknya juga dilihat. Maka dikatakan Pak itu teosentris. Nah, maksudnya teosentris itu adalah dari kata teos dan sentra. Artinya berpusat pada Allah. Nah, karena digabungkan dengan perjanjian baru, di situ tokohnya adalah Yesus. Ini pemahamannya adalah dari konsep Tritunggal dengan kuasa Roh Kudus. Maka lihat, secara teologis dan praksis ini adalah bersifat teosentris. Teosentris ini artinya yaitu bagian daripada Allah, Kristus dan Roh Kudus yang dikenal dengan apa? Tritunggal. Tapi lihat, di samping Tritunggal itu ada namanya itu manusia yang harus hidup dalam kesuciannya. Inilah dalam praksis. Praksis itu mesti ada di sini. Tapi secara teologisnya teosentris.
dalam nama Tritunggal. Dari sudut tujuan, PAK itu memerlukan pendidik yang lahir baru. Karena dilihat dari kesempurnaan Allah. Allah nggak perlu lahir baru. Tapi untuk manusia perlu. Maka si Adam dan si Hawa itu harus lahir baru. Walaupun mereka tidak pakai bahasa roh, kan begitu. Tapi Adam dan Hawa pada waktu itu pakai bahasa Allah. Pakai bahasa Tuhan. Itu. Oh, ada Pak bahasa Tuhan? Ada. Itulah yang dipakai Adam dan Hawa. Tapi bahasa itu kemudian hancur ketika kehancuran apa? Di Menara Babel. Disitulah kehancuran semuanya. Nah, kemudian coba lihat lagi dari sudut isi atau dari gurunya mesti ini. Pastilah Allah ada di sini, kan begitu. Dia pencipta apa semua. Tapi ini yang harus ada pada Adam dan Hawa dan seterusnya. Sampai kepada Maleakhi, sampai kepada Wahyu. Dari sisi isi pengajaran Pak itu. Nah, maka dibutuhkan pendidik nih, guru yang handal, ngerti Alkitab. Cerdas, inovatif, sudah diubahkan. Jadi nggak boleh guru Pak itu nggak boleh guru sembarangan. Harus bertobat dulu. Ada nyamuk. Nah, dilihat dari kehidupan pendidik. Tentu Allah menjadi ukurannya. Ya, teladan contoh Allah, teladan dalam cara mengajarnya, teladan disiplin mengajarnya, teladan dalam hal katakanlah penilaiannya, konsisten dengan pengajarannya, gitu. Lalu cara pendekatannya pun bagus. Ya, seakan-akan tidak tahu tapi tahu, kan begitu. Adam, di mana kau? Katanya kan begitu. Aku di sini. Masih lembut Tuhan itu. Ngapain kau di situ? Iya, takut aku. Kok takut kamu, kan gitu. Jadi jadi guru itu nggak boleh saklek, betul ya. Nggak boleh maki-maki muridnya, nggak boleh. Nggak boleh bilang murid bodoh, nggak boleh. Allah tidak pernah bilang, coba. Allah tidak pernah bilang kepada Adam dan Hawa bodoh, nggak ada itu. Coba cari. Dia lembut, justru dia bilang, mengapa kau sembunyi? Aku takut Tuhan dan langkahmu. Kenapa? Aku makan buah itu. Jadi lembut. Jadi Allah itu teladan bagi pendidik. Maka pendidik harus meniru itu. Wih, banyak lagi. Kalau saya lihat itu banyak sekali. Nah, baru masuklah pada hakikat Pak. Kalau dilihat dari sisi teologis tadi itu, setelah mulai lihat, dan memang PAK harus berdasarkan Alkitab. Jadi PAK itu konsisten, tetap, nggak boleh berubah, menyampaikan firman Tuhan. Lalu secara value, nilai, ya harus nilai-nilai Kristiani dan juga syahadat. Syahadat itu pengakuan iman. Maka Pak itu sifatnya urgent. Jadi karena sifatnya urgent, karena dosa manusia, karena apa nanti itu menjadi alasan, salah satu alasan nanti teologi Pak, ya, alasan keselamatan, alasan dosa, maka PAK itu harus diberi sejak dini. Loh, kok bisa Pak sejak dini? Karena sejak Adam dan Hawa ada, Allah langsung berikan PAK. PAK lah katakan, pendidikan gitulah, karena udah terlalu ini kadang PAK gitu kan, dia anggap aja lah pendidikan gitu loh. Begitu Allah menciptakan Adam, saat itulah pendidikan sudah mulai. Di Yahudi ada tingkatan pendidikan, tahapan pendidikan. Begitu anak atau anaknya masih di kandungan, ini sudah dinyanyikan. Masih di kandungan. Begitu lahir anak itu namanya bayi popok. Coba nanti teliti di bukunya William Berkeley, Duta Kristus tentang Paulus.
Di situ ada penjelasan pendidikan. Jadi mulai lahir dia, lahir lalu jadi bayi popok ya, belum bisa apa-apa. Itu sudah dibisikin di telinganya. Yaitu yang diulangan itu. Sema Israel, dengarkanlah Allah, dengarkanlah hai Israel, Allah itu Esa. Udah dibisikin itu dalam pendidikan agama Yahudi. Kalau sekarang mah bukan begitu, anak orang-orang Kristen kalau sudah lahiran bingung dia. Bingungnya bagaimana? Dia lupa itu anaknya. Dia bilang begini, gara-gara senangnya. Ini anak siapa? Katanya. Lupa dia itu anak dia. Katanya. Bukannya didoain, bukannya dibilang di telinganya. Allah, dengarkanlah. Katakanlah nama anaknya itu si Petrus. Dengarkanlah Petrus, Allah itu Esa. Tuhan itu adalah Yesus Kristus Juru Selamat. Itu maunya dibisikin di telinganya. Ini enggak. Anak siapa ini? Katanya. Lupa dia. Anak siapa? Katanya. Itu sudah ada pendidikan Yahudi. Baru nanti setelah dia bayi popok, baru nanti pendidikan itu beralih kepada bapaknya. Setelah 4 tahun ke atas, bapaknya ngajarin dia berdoa, bernyanyi dan sebagainya. Terus setelah itu beralih lagi, masuklah di sinagog. Sampai nanti mereka tingkat SMA namanya anak Taurat. Begitu masuk anak Taurat, itulah kalau di gereja Protestan sidi. Diangkat dewasa. Kalau sudah sidi kan diangkat dewasa lah itu. Nah, baru rata-rata anak orang Yahudi itu pendidikannya di ahli Taurat itu, anak Taurat. Nah, kalau masuk lagi pendidikan lebih tinggi, itulah setingkat universitas, itulah yang dilakukan oleh Paulus. Yang kuliah di bawah didikan Gamaliel. Dan mereka nanti yang menjadi pejabat seperti apa? Anggota Sanhedrin, Majelis Agama Yahudi. Nah itu. Maka dikatakan Paulus itu rasul khusus. Kok bisa? Perjalanannya jauh. Enggak seperti yang lain. Pendidikannya lebih tinggi. Jauh dari yang lain. Pengusaha tidak seperti yang lain. Lalu dikatakan juga apa? Pernah lihat Yesus. Tapi melihatnya lewat penglihatan tidak seperti murid yang lain. Maka dikatakan dalam Kisah Rasul dikatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus. Maka Saulus itu adalah rasul khusus, spesial semuanya. Tulisannya paling banyak, perjalanan paling jauh, gereja dibuka paling banyak. Dia nomor 2 setelah Yesus. Kira-kira seperti itulah. Itulah pendidikan. Jadi pendidikan itulah yang membuat orang lebih maju. Tapi mesti dikerjakan, Tuhan bilang ini, sejak dini. Itu. Sejak dari awal. Nah, kalau dalam prakteknya, kan ini kan implikasi dari teologi ini. Ya kan? Secara teologis, hakikat pak itu, ini ciri-cirinya. Kan gitu. Nah, lalu yang nilai-nilai teologis ini dipraktekkanlah sekarang. Di pendidikan agama Kristen. Maka kalau kalian membaca nanti bukunya si Daniel Nuhamara, bukunya Iris Kulli, kemudian siapa lagi yang pak itu, pasti mereka bilang setting pak. Setting pak itu kedudukan pak. Kedudukannya pertama di nomor 1 keluarga, nomor 2 di gereja, nomor 3 di sekolah. Lalu datang lagi pakar-pakar pak yang lain, muncul namanya apa? Pak Majemuk. Enggak tahu nanti kalian belajar enggak itu di S2, ada namanya pendidikan agama Kristen Majemuk. Ini konteks luas, karena konteks Indonesia ini banyak suku agama dan sebagainya. Ini. Nah, tapi yang paling utama 3, setting dalam keluarga. Maka dikatakan sampai sekarang orang-orang berkata pendidikan itu diawali dari keluarga. Betul. Prakteknya dari mana itu? Dari secara teologis, Allah sudah buat itu dulu. Begitu ada Adam, begitu ada Hawa, waktu itu hanya dua pribadi. Hanya Allah, ya terlepas Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, Tritunggal adalah. Tapi kita gabung menjadi Allah. Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Allah kan gitu kan? Oknum yang ada pada zaman itu hanya 2, Allah dan Adam. Itulah keluarga. Jadi Adam dengan Allah itu ngomong-ngomong pakai bahasa Tuhan. Sama dengan Adam pakai bahasa Tuhan. Begitu. 3 oranglah mereka di situ.
keluarga. Nah, lihat. Dan keluarga itu ternyata nggak boleh yang apa, homo, enggak. Allah dengan Adam nggak ada ini. Nggak juga poligami, nggak bisa poliandri. Yang namanya sepadan, yang namanya sepadan dengan seiman beda loh. Hati-hati kalian. Kalau seiman itu ya percaya satu Tuhan itu. Tapi kalau sepadan itu dilihat dari jenis kelaminnya. Yang sepadan itu laki-laki dan perempuan. Tapi seiman punya satu Tuhan. Jadi kalau katakanlah laki-laki dengan laki-laki nggak sepadan itu. Tapi laki-laki dengan laki-laki boleh nggak satu iman? Ya sama-sama beriman kepada Yesus. Tapi nggak sepadan. Gitu loh. Perempuan dengan perempuan seiman iya, tapi nggak sepadan. Jadi jangan salah artikan, jangan samakan arti sepadan dengan seiman. Itu. Diajarin semua. Jadi dari sejak dini. Jadi nanti Hosiana tentu udah menikah belum? Udah punya anak, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum. Belum ya? Belum, Pak. Nah, nanti kalau udah menikah, nah mulailah dari suami istri kan ya harus mulai pendidikan Pak sejak dini. Ingatin dia, kita sudah menikah. Pak, ingat perintah Tuhan buat kau kan gitu. Nah, lalu aku ingat perintah. Lalu punya anak. Jangan kau bilang lagi nanti gara-gara senangmu, anak siapa ini? Anak siapa gitu. Itu anakmu, bukan anak orang itu. Kau bisikkanlah di telinganya gini. Hei anakku, Allah itu satu. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bisikkan di telinganya. Jangan kau bisikkan di telinganya. Wih, anak siapa? Jangan begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Sambil lihat jam kita ya. Ayo silakan. Kalau ada. Aku senang kali aku kalau nggak ada pertanyaan. Benar, senang banget. Hati lancar semua. Ya, Dok. Ada sedikit, Pak. Oh iya. Tapi bukan daripada nggak ada ya. Ya, silakanlah. Iya, Pak. Ya, baik, Pak. Tadi kan di awal kita udah bicara tentang pendidikan dalam dimulai dari keluarga, ya. Bahkan di materi terakhir juga harus pendidikan itu diberi kepada anak itu harus di usia dini. Nah, bagaimana dengan orang tua yang belum sepenuhnya memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, Pak? Nah, langkah atau sikap yang harus kita ambil apa, Pak, sebagai seorang guru, Pak? Ulang dulu. Kan tadi Bapak katakan di materi pertama bahwa pendidikan itu pertama dalam kita ada keluarga, dari keluarga. Nah, terus sekarang di materi terakhir bahwa anak itu harus dididik dari sejak dini. Nah, bagaimana dengan orang tua masih belum bisa memberikan pendidikan yang sepenuhnya kepada anaknya? Iya, bagus. Jadi Mas Hermanus, inilah ini tentu kan bicara implementasi kan, implementasi katakanlah teologisnya itu pada masa sekarang kan begitu ya, pada sekarang gitu ya. Ya. Nah, ini kalau dalam keluarga dulu di perjanjian lama wajib hukumnya. Wajib itu loh. Pokoknya anak asal ada anaknya wajib itu loh. Cuman ada dua sebelum nanti jawab ya, ada dua pendidikan. Pertama kepada pendidikan perempuan dan pada pendidikan laki-laki. Tentu yang saya bicarakan ini di kemudian hari setelah masa Adam berkembang sampai masa Yahudi ya, itu kira-kira. Nah, kalau bagi Allah dulu Adam dan Hawa pendidikan itu setara. Sama pendidikannya. Tapi di masa Yahudi jadi dua.
perempuan dan laki-laki. Nah, kalau perempuan itu diajar oleh ibunya tentang kewanitaan, bagaimana. Jadi dibagi dua langsung. Ibu harus mengajar anaknya dari rumah, kan begitu. Nah, karena apa? Tapi ibu bapaknya kan sudah diajar dulu dari awal. Nah, ingat dari awal sudah diajar baik-baik. Nah, kita dari situ dulu kita potong. Sekarang Hermanus persoalannya kalau praktek pendidikan masa kini di situ kelemahannya. Artinya orang tua itu ya zaman-zaman kami dulu kan, zaman-zaman dulu itu ya orang tua pun katakanlah belajar juga ke gereja tidak ngerti apa-apa, akhirnya kan mereka tidak bisa memberikan pendidikan yang maksimal. Nah, lalu sampai sekarang persoalan-persoalan itu masih berjalan sampai sekarang. Ibu bapaknya juga belum mendalami dengan betul firman Tuhan. Jadi hanya menerapkan hukum-hukum adat, hukum-hukum tradisi. Harus begini, harus begini, harus begini, harus. Nah, cuman sekarang kan ada istilah sekularisme. Dipilah. Nah, ternyata sebagian itu walaupun mereka tidak ngerti ajaran Alkitab, dulunya itu ada yang sesuai, yaitu tentang etika dan moral. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita lihat kembali? Pada zaman Yahudi itu laki-laki nanti sudah menjadi didikan bapaknya. Bapak ibunya sudah dilengkapi oleh di Bait Allah. Di Bait Allah namanya itu kalau zaman Paulus namanya apa? Sinagog ya. Bait kalau PLA apa Yahudi Bait Allah, di zaman Paulus sinagog kan begitu ya. Nah, itu pembenaran wajib hukumnya. Tapi kan secara aplikatif sekarang ini ya sudah ada gereja, sudah apa semua, tapi kan orang tua nggak mau belajar. Nggak mau belajar gitu. Nah, dalam prakteknya bagaimana Pak kalau belum bisa? Nah, hasilnya ada, Mas Adok. Contoh, hasilnya gimana hasilnya? Seangkatan dari kampung kami dulu itu, ya bapak saya kan majelis gereja, ibu saya itu rajin ke gereja, ya, tapi yang lain-lain. Nah, endingnya apa? Itu sampai sekarang banyak yang katakanlah hasilnya itu tidak maju, nggak maju. Tapi orang tua yang memberikan katakanlah berpandangan dengan Alkitab, yang rajin dulu ke gereja, yang apa dulu itu, dia punya pemahaman yang berbeda. Tapi artinya bahwa mereka itu yang selevel dengan saya itu maju. Tapi yang dulu apa itu efeknya Pak? Ya sekarang ya begitu. Sekarang begitu loh. Nah inilah. Jadi gimana? Itu generasi yang lalu. Tapi generasi sekarang kan si Hermanus kan generasi sekarang nih. Hermanus, Hosiana, Bella semua kan Maldo generasi sekarang nih kan begitu. Ini mesti diubah. Udah banyak ilmunya dan sebagainya. Maka akan mendapatkan namanya generasi yang berbeda. Cuman ada bedanya nanti Dok ini. Jadi pergumulanmu. Ya. Kalau misalnya kau berikan ilmu-ilmu itu kepadanya. Nanti kamu jadi S3. Kau punya anak perempuan, punya laki-laki. Udah kau didik dia. Kalau kau doktor, anakmu itu semuanya sarjana S1, maka engkau orang tua yang gagal dalam memberi pendidikan. Nah, di situ menjadi bebannya. Itu kira-kira. Nah, sekarang sudah didengungkan itu sekitar tahun 88 kurikulumnya diubah di kementerian. Muncullah namanya Pak Anak, Pak Remaja, Remaja Pemuda, Pak Dewasa, satu lagi lansia. Jadi lansia enggak terlalu. Ini aja sekarang sampai sekarang masih ada mata kuliahnya. Mulai tahun 88 itu. Tetapi itu pun di gereja enggak maksimal. Nah, pertama dari rumah tangga, kemudian kan dilimpahkan ke gereja. Di gereja nggak bisa. Karena juga orang pendetanya tidak tahu banyak juga. Apalagi desa-desa. Coba lihatlah di kampung misalnya. Ya saya tahu lah di kampung saya. Ya paling ke sawah. Ke ladang kan begitu. Ya itu kira-kira ya Mas Adok ya. Artinya memang lihat. Artinya gini, untuk generasi sekarang ini
Ya karena sudah canggih kan. Dulu kan handphone nggak ada, apa nggak ada, listrik pun nggak ada. Waktu saya kecil nggak ada listrik. Nah sekarang saya pergi ke Kalimantan. Saya 7 tahun di Kalimantan Selatan itu. Saya masuk ke Kalteng, ke perbatasan sampai ke Kaltim dan sebagainya itu ada juga yang belum ada listrik kan gitu. Nah saya perhatikan mereka ke ladang kan begitu, sampai dengan suku Meratus sana itu, daerah Meratus yang namanya itu Dayak Meratus itu Hindu Kahringan itu. Nah jadi mereka nggak bisa gitu loh kira-kira. Nah jadi bagaimana mereka? Jadi kita nggak boleh salahkan juga karena pemahaman mereka, pengetahuan mereka baru itulah. Maka Tuhan bilang gini, bagaimana mereka percaya nggak ada yang kasih tahu kan begitu. Nah itu yang Tuhan bilang. Jadi artinya itu zaman mereka. Tapi setelah zaman sekarang ini, zaman sekarang agak berbeda dengan zaman Yahudi. Contoh, di zaman Yahudi itu wanita nggak ada yang kerja. Wanita itu di rumah jaga anaknya, terutama untuk mengajar putrinya tentang bagaimana hidup wanita itu. Sekarang terbalik. Sekarang laki-laki yang di rumah jaga anak, istrinya kerja gitu. Dulu enggak. Maka dulu itu kalau saya coba gali di Alkitab, lihat di Alkitab gitu ya. Laki-laki itu enggak boleh nganggur. Itu berdosa. Nah, karena dia pencari nafkah. Nah, gitu. Dan wanita enggak boleh cari nafkah. Enggak. Walaupun pada zaman itu ada budak belian, bedalah ceritanya kan budak belian kan bedalah itu. Tapi dalam konteks yang benar itu laki-laki itu tidak boleh nganggur. Jadi harus jadi kesatria. Wanita itu di rumah menyediakan segala-galanya. Kira-kira seperti itu. Jadi sekarang ya dari zaman Yahudi ke sekarang udah beda lah. Pada zaman itu bekerja hanya di siang hari. Dan malam itu harus tidur. Makanya panjang umur. Jam 6 sudah jam 7 sudah jangkrik berbunyi mereka harus tidur. Nah tetapi coba lihat orang di desa kan panjang-panjang umurnya. Nggak ada listrik, nggak ada ini, jam 6 udah tidur dia. Bangun pagi, besok pagi bangun jam 5. Banyak ayamnya kan begitu. Umurnya 80 tahun. Nah sekarang jam hari di siang hari tidur. Malam kerja kan begitu. Siang hari buat pecel lele, mereka tidur. Malam hari jualan kan begitu. Makanya apa? Umurnya 40 tahun mati kan gitu. 50 tahun tewas. Ya, 48 tahun stroke. Nah, seperti itu. Udah beda. Jadi gini, aduh karena cuma 3 orang kita laki-laki di sini sama si apa tadi siapa? Si Mal, salah. Melka. Dengan Melka laki-laki kita laki-laki nggak boleh nganggur ya. Siapa? Nah, perempuan yang harus nganggur di rumah. Dia siapkan makanan, dia siapkan semuanya. Begitu, nggak boleh. Orang Yahudi nggak boleh. Nah, dan dikatakan juga sejak dan perintah itu dilakukan sejak zaman itu, bahkan dibuat oleh Allah dalam apa namanya itu, sejak jatuh dalam Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa dikatakan? Laki-laki harus capek cari nafkahnya. Wanita itu kan sahid melahirkan. Jadi wanita itu melahirkan, mengerjakan apa segalanya, tapi laki-laki cari nafkah. Itu jangan terbalik ya. Kalau nanti si Hermanus nanti yang di rumah istrinya kerja harus ganti jenis kelamin ya. Iya dok. Ya ini cuma kita ya, Adok sama Melka ya. Iya Pak. Kita bertiga harus laki-laki sejati ya. Tapi kenyataan sekarang banyak Pak kebalikan seperti itu. Bagaimana Bu Francisca? Gimana? Tapi sekarang kan kebanyakannya banyak wanita yang bekerja, laki-laki yang di rumah. Ya itu artinya kalau sistem pendidikan Yahudi, keluarga Yahudi mesti diganti jenis kelamin itu dipindah itu. Ya nggak boleh. Jadi Pak, gimana dengan Pak Sirait? Saya lakukan itu. Jadi saya nggak pernah suruh istri saya untuk kerja di kantor di perusahaan, nggak ada itu. Tapi kalau misalnya dia mau kerja sendiri di rumah atau cari apa, silakan. Tapi saya sejak saya hamba Tuhan, saya bilang nggak boleh. Jaga itu anakmu.
Ya benar juga, anaknya ya tinggi-tinggi gitu. Bapaknya semekot, anaknya 1,5 meter kan begitu. Bapaknya semampai kan. Ya ada juga hasilnya. Ya pernah kita kasih ada satu PRT di rumah. Istilah sekarang asisten rumah tangga kan, RT kan. Rambutnya merah, hidungnya besar. Wah, ini bahaya ini. Udah di rumah gitu. Jadi gitu ya, Adok dan Melka, kita mesti laki-laki sejati, kita bertiga ya. Iya, Siap, Pak. Pak. Iya, Pak. Oke lah ya, jadi gitu intinya tadi apa, memang pendidikan mesti sejak dini. Tapi ini kan implikatifnya, prakteknya, dan Allah sudah melakukan itu di perjanjian lama, di zaman Adam. Begitu Adam lahir kan bukan kecil, tapi sudah dewasa lah kan begitu. Jadi gini, ini mementahkan pertanyaan begini. Mana lebih dulu telur dari ayam kan begitu kan? Nah, jadi kalau dilihat di Alkitab, sama dengan Adam dan Hawa. Adam itu diciptakan bukan kecil, enggak, bukan bayi, enggak, dewasa. Jadi ya kalau dibilang ya hewan-hewan pun namanya mana lebih dulu ya, induknya lah lebih dulu kan begitu, bukan telurnya. Jadi si Adam dulu dicipta dulu, baru Hawa itu udah dewasa loh. Itu kira-kira. Jadi artinya walaupun kan tadi kan pendidikan dikatakan tidak kenal usia, mau anak-anak, remaja, pemuda. Nah, artinya apa? Pendidikan awal-awal dimulai itu sejak Adam dan Hawa ada, sejak Adam itu ada pada usia yang sudah besar. Berarti mulai dari situlah titik awal Pak itu secara teologis. Nah itu kira-kira ya. Nah itu. Nah ini orientasinya nih. Nah ini Pak itu mencakup keseluruhan proses. Jadi ternyata waktu Allah dengan Adam itu ya dari awal semuanya, dan namanya teologi. Teologi itu kan sistematis. Jadi ternyata pendidikan di PL itu teologi itu sudah diorganisasikan. Tapi kan kalau kita baca di PL itu kan belum sistematis kan, ini nggak jelas. Nah, teolog Pak, Anda, saya, kita lah yang membuat itu sistematis. Nah itu kira-kira. Kalau dilihat di Kejadian 1 nggak ada sistem, kita bingung itu di mana letaknya. Tapi itulah kejadian kita, mesti bisa menyusunnya. Nantilah ada di bawah, ada nanti mungkin minggu depan lah saya kasih. Kalau sekarang nggak sanggup lagi waktunya itu. Jadi kita mulai nanti pendidikan kalau nggak bisa minggu depan, minggu sekali lagi. Nanti bahan-bahan saya kirim kok, gitu ya. Di situ nanti kalian lihat, oh ternyata sudah ada ya. Nah, jadi ini masih pendahuluan ini. Alasan teologisnya belum. Gitu ini aja dulu. Ini masih banyak ini. Tapi yang ini pun nanti karena 2 kali pertemuan kalian lanjutkan di rumah lah ya. Jadi menjadi sebenarnya yang Tuhan mau itu adalah ini. Pribadi yang utuh. Semuanya. Maka kalau guru itu, maka low system resource. Kedengaran ya? Halo. Nah, gini. Ada sesuatu performance application to improve performance. Nah, gini. Karena dikatakan di sini sosial emosi mental, maka dikatakan pendidikan itu adalah seni. Mengajar itu adalah seni estetika. Nah, sehingga dikatakan begini, bahwa seorang pendidik seperti Allah itu kita yakinkan, istilah sekarang kan profesional, kan begitu. Saya yakin bahwa Allah itu adalah pendidik profesional. Maka dalam teori sekarang ini yang ada di Indonesia ada namanya kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan satu lagi kompetensi apa ini? Ada 4 kompetensi ini. Nah, jadi saya yakin bahwa kompetensi profesi, sosial, kemudian pribadi, dan kompetensi profesional. Nah, ini sudah ada dalam pribadi Tuhan pada waktu mengajar Adam dan Hawa itu. Sudah ada. Bahkan dalam imam-imam, guru-guru Yahudi, sampai ke zaman Yesus, sampai ke rasul-rasul,
kompetensi 4 ini ada pada mereka. Maka di guru-guru sekarang, dalam teori nanti kalau kalian tahu itu profesionalisme guru, kan begitu. Pasti ada 4. Mulyasa bilang 3, satu lagi ahli bilang 4. Nah kalau 3 itu kompetensi profesional, kompetensi pribadi, kompetensi sosial. Nah tapi kalau yang satu lagi itu tambah kompetensi pedagogik. Pedagogik, sosial, pribadi, profesional. 4. Nah ini ada. Nah, tetapi kesemuanya itu tercatat di sini. Nah di sini semua itu. Ini pecahan-pecahannya nih. Tapi ada satu hal perlu kalian ingat. Bahwa pendidikan itu secara teologis itu adalah seni. Estetika indah. Maka jadi guru itu indah. Jadi pendidik itu indah. Seninya. Maka sisirannya pun ada 2. Tahu sisirannya 2. Ada namanya sisiran say hello. Ada namanya sisiran selamat datang. Jadi kalau seperti saya ini nih sisirannya ini adalah sisiran nih selamat datang. Tapi kalau seperti sisirannya si Marlianti, yaitu sisiran namanya say hello. Sisiran si Ado itu selamat datang. Nah, artinya apa? Seni. Saya mau katakan seni. Maka jadi pendidik itu seni, enak. Estetika, indah, nah itu kira-kira. Nah, sehingga apa dikatakan di sini ini nih. Jadi dari hal-hal itu, kalau saya perhatikan pendidikan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu secara ringkas begini maksudnya. Orang-orang di Allah itu pendidikan di secara teologis, pendidikan agama di PL itu menanamkan empati. Ada empati. Empati dan simpati beda. Simpati lebih dalam dari empati. Kalau empati itu gini loh. Empati itu misalnya ada orang tuanya meninggal. Oh iya, turut berempati artinya apa? Turut mengetahui. Itu empati. Kalau simpati beda lagi. Turut bersimpati mesti gini. Jadi artinya itu orang itu kita bilang turut bersimpati, berarti kita di sini ini orang itu kita ikut merasakan penderitaannya. Empati itu hanya ingin tahu. Simpati itu kita ikut merasakannya. Maka kalau kita berkata turut bersimpati, itu mesti ada yang kita berikan ke orang itu. Tapi kalau hanya empati, nggak perlu berikan apa-apa, sekedar tahu. Tapi kalau kita bilang simpati, kita mesti ini. Ada, mungkin kalian akan bertanya, mana lebih dalam arti empati dari simpati? Selama ini kan kita katakan adalah turut berempati. Itu lebih dangkal dari simpati. Kok bisa Pak? Nanti lihat di kamus. Gitu. Kalau enggak di kamus konseling, kalian cari nanti. Perbedaan, nanti cari di Google, perbedaan empati dan simpati. Simpati itu lebih dalam merasakan. Tapi kalau empati ya tahu. Misalnya orang tuanya meninggal, oh turut berempati, turut mengetahui, nah gitu. Tapi kalau bersimpati, itu seperti kita bisa merasakan perasaan dia, dan harus ada buah tangan, ada hasil yang diberikan. Kalau empati nggak perlu, karena hanya tahu saja gitu. Nanti coba cari di Google, beda empati dan simpati. Nah kemudian ada kesadaran diri, ada pengontrolan diri, ada menghargai, ada kebaikan, ada toleransi, ada keadilan. Secara teologis dalam pendidikan agama Kristen, inilah yang diharapkan dari pendidikan, adanya perubahan sikap yang mencakup semua ini. Lalu dari semua ini ada respek. Lalu ada sikap saling memahami. Lalu masuklah dari sini satu lagi ada ini, yaitu amanat agung. Pergilah katanya. Nah, di sini. Begini kawan-kawan. Nah ini baru pendahuluan-pendahuluan yang belum gambaran, tapi nanti secara ini umum, nanti khusus nanti kita bicarakan dari kejadian, ya kejadian, keluaran. Nah, makanya nanti kawan-kawan harus buat tugasnya nanti ya.
Ini udah kedewasaan ya. Cerdasan. Ini mengulang. Oke. Jadi ini dulu ya. Terima kasih. Pak, saya mau